Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Nur Farida, CKP Angkatan 2, Kabupaten Kebumen. Dalam koneksi antar materi 3.2.A.9, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sekolah sebagai ekosistem. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Dalam ekosistem sekolah terdiri dari faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik meliputi murid, kepala sekolah, guru, staf teknik, orang tua, dan pengelola. Faktor abiotik meliputi keuangan dan sarana prasarana. Kedua faktor ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan berbasis kekurangan masalah atau deficit based thinking dan pendekatan berbasis kekuatan atau asset based thinking. Perbedaannya adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah deficit based thinking akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, apa yang tidak bekerja, segala sesuatunya dipandang negatif. Sementara pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking adalah sebuah konsep yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri dengan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Aset-aset dalam sebuah komunitas. Di sini ada 7 aset atau modal utama. Yang pertama adalah modal manusia. Yang kedua, modal sosial. Yang ketiga, modal fisik. Yang keempat, modal lingkungan atau alam. Yang kelima, modal finansial. Yang keenam, modal politik. Dan yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Yang pertama, modal manusia. Di antaranya SDM yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan investasi pada sumber daya manusia, menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Yang kedua, pemetaan modal aset atau individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Yang ketiga, pendekatan lain yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Pendekatan ini mengelompokkan aset atau modal ini dengan melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Contohnya kecakapan memimpin sekelompok orang dan kecakapan seseorang dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah modal sosial. Di antaranya adanya norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat, di mana ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan. Yang kedua adalah investasi pada manusia. Investasi ini berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas berdampingan. Contohnya kepemimpinan, bekerja sama. Yang ketiga adalah modal fisik.
terdiri atas dua kelompok utama, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium ataupun pertemuan. Yang kedua adalah infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan air, jalur komunikasi ataupun juga internet, serta sarana pendukung pembelajaran yang lain, dan juga alat transportasi. Yang keempat adalah modal lingkungan. Bisa berupa potensi yang belum diolah, seperti bumi, udara, taman, dan laut, di mana mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Yang kedua adalah tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk beternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu atau material bangunan yang bisa digunakan kembali untuk menenun. Yang kelima adalah modal finansial. Di antaranya dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Yang kedua adalah modal finansial, termasuk diantaranya tabungan, investasi, pendapatan pajak, maupun hibah gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Yang keenam adalah modal politik. Modal politik adalah di mana ada keterlibatan sosial dalam komunitas. Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan. Yang kedua adalah lembaga pemerintah atau perwakilan yang memiliki hubungan dengan komunitas, seperti komunitas sekolah, komite, ataupun yang lain. Yang keenam adalah modal politik. Modal politik adalah di mana ada keterlibatan sosial dalam komunitas. Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan. Yang kedua adalah lembaga pemerintah atau perwakilan yang memiliki hubungan dengan komunitas, seperti komunitas sekolah, komite, ataupun yang lainnya. Yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Di antaranya adalah agama, yang merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas. Yang kedua adalah kebudayaan yang unik. Di setiap daerah masing-masing merupakan serangkaian ide, gagasan, norma, perlakuan, serta benda yang merupakan hasil karya manusia yang hidup berkembang dalam sebuah ruang geografis. Yang ketiga adalah ritual keagamaan, di mana dalam ritual keagamaan di sini terdapat berbagai perayaan hari besar agama. Yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Di antaranya adalah agama yang merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas. Yang kedua adalah kebudayaan yang unik. Di
setiap daerah masing-masing merupakan serangkaian ide, gagasan, norma, perlakuan, serta benda yang merupakan hasil karya manusia yang hidup berkembang dalam sebuah ruang geografis. Yang ketiga adalah ritual keagamaan, di mana dalam ritual keagamaan di sini terdapat berbagai perayaan-perayaan hari besar agama. Keterkaitan dengan materi sebelumnya, seorang pemimpin pembelajaran hendaknya berinisiatif melakukan perubahan yang berbasis kekuatan atau aset atau potensi. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan paradigma inquiry apresiatif yang percaya bahwa setiap orang memiliki sisi positif yang bisa diajak berkolaborasi untuk melakukan perubahan positif. Paradigma tersebut bisa dilakukan dengan tahapan bekerja. Kesimpulan, seorang pemimpin wajib membangun ekosistem yang dapat merangsang kreativitas untuk menunjang keberhasilan tujuan pendidikan. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang dalam melihat ekosistem ini, apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan. Pemimpin yang memandang semua yang dimiliki adalah suatu kekuatan tidak akan berfokus pada kekurangan, tetapi berupaya pada pemanfaatan aset atau sumber daya yang dimiliki. Demikian koneksi antar materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru